Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aditya Pratika Prilia, NIM 19 10 22 10 20 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Untuk adik-adik jangan lupa ya alat tulisnya disiapkan dan jangan lupa materi yang akan saya sampaikan untuk dicatat agar kalian bisa pelajari lagi nantinya. Pengertian cerpen. Apakah di antara kalian semua ada yang mengerti apakah pengertian dari cerpen itu? Nah, pengertian cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Sedangkan pengertian cerpen menurut para ahli dan Wikipedia adalah menurut Jacob Sumarjo tahun 2004 yaitu cerita pendek adalah cerita atau narasi bukan analisa argumentatif yang fiktif, tidak benar-benar terjadi tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta relatif pendek. Dan cerita fiktif yang pendek berdasarkan realitas tersebut hanya mengandung satu kejadian untuk satu efek bagi pembaca. Dan menurut Wikipedia, cerita pendek atau yang sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lainnya. Selanjutnya yaitu ciri atau kaidah kebahasaan cerpen. Terdapat 6 ciri dalam sebuah cerpen. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contohnya, misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk di langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Struktur isi dari cerpen. Yang pertama, abstrak, ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen, abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Ini tidak jadi masalah. Yang kedua, orientasi, pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi, bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Yang keempat, evaluasi, penurunan masalah yaitu struktur konflik yang terjadi mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, penyelesaian masalah yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Yang terakhir, koda, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Kode ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Adakah di antara kalian semua ada yang tahu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Sedangkan unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Jadi, secara singkat, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam teks cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar teks cerpen.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat belajar untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.